Ngeri, polisi militer versus tentara IDF baku hantam di kamp tahanan paling brutal Israel. שאנחנו נעשה פה יד אחת נגד הדבר הזה שצה"ל נלחם בחיילים שלו. זהו, זה נגמר. זהו. Kericuhan terjadi antara polisi militer Israel dan sejumlah tentara pasukan penjajahan Israel di kamp tahanan Sde Teiman di Gurun Negev, wilayah yang diduduki Israel, Senin. Para polisi hendak menangkap tentara yang melakukan penganiayaan sadis terhadap para tahanan Palestina. Insiden itu menyusul investigasi yang dilakukan militer Israel terhadap dugaan pelecehan terhadap seorang tahanan Palestina di kamp penahanan militer yang terkenal kejam tersebut. Oleh para pegiat HAM, kamp itu disebut lebih brutal ketimbang Guantanamo dan Abu Ghraib, kamp tahanan AS yang terkenal. Militer Israel mengatakan pada Senin bahwa kantor advokat jenderalnya memerintahkan penyelidikan, menyusul dugaan pelecehan substansial terhadap seorang tahanan di fasilitas Sde Teiman, yang menampung tahanan Palestina, termasuk tersangka anggota pasukan elit Nukbah Hamas yang terlibat dalam serangan 7 Oktober. Polisi militer versus tentara IDF baku hantam di kamp tahanan paling brutal Israel. Radio tentara Israel mengatakan polisi militer tiba di Sde Teiman sebagai bagian dari penyelidikan mereka terhadap 10 tentara cadangan IDF yang dicurigai melakukan pelecehan berat terhadap tahanan. Middle East Eye melansir, salah satu bentuk pelecehan itu adalah pemerkosaan dengan benda tumpul yang menyebabkan tahanan meninggal. Dugaan pelecehan itu terjadi 3 minggu lalu, tambah mereka. Tahanan tersebut ditemukan dalam kondisi yang sangat serius, sehingga memerlukan evakuasi ke rumah sakit terdekat tempat dia menjalani operasi. 9 tentara ditahan, dituduh melakukan penganiayaan serius terhadap seorang tahanan, menurut radio tentara Israel. Sementara tentara ke-10 diperkirakan akan ditangkap kemudian karena dia tidak berada di pangkalan ketika polisi tiba. Operasi penangkapan tersebut memicu konfrontasi penuh kemarahan antara polisi militer dan tentara IDF di Sde Teiman, yang terekam dalam video oleh seorang reporter dari lembaga penyiaran publik Israel, Kan News. Penahanan tersebut juga memicu kecaman dari anggota sayap kanan Israel, termasuk koalisi anggota parlemen sayap kanan ekstrim dan pendukung mereka yang berusaha menyerbu pangkalan militer sebagai bentuk protes. Pada Senin malam, pengunjuk rasa juga menargetkan pangkalan kedua tempat para tentara diinterogasi, dan konfrontasi dengan kekerasan terus berlanjut hingga malam hari. Upaya penangkapan juga memicu serbuan pemukim ilegal ke kamp tahanan. Mereka mendesak semua tahanan dari Gaza dibunuh. Sebuah laporan baru-baru ini yang diterbitkan oleh Badan Urusan Palestina PBB, UNRWA, merinci pelecehan yang luas di Sde Teiman, di mana para tahanan menjadi sasaran pemukulan sambil disuruh berbaring di kasur tipis di atas puing-puing selama berjam-jam tanpa makanan, air atau akses ke toilet dengan kaki dan tangan terikat dengan ikatan plastik. Para tahanan termasuk anak-anak, dilaporkan dipaksa masuk ke dalam kandang dan diserang oleh anjing, kata mereka. Sementara yang lain mengalami luka parah akibat pemukulan, termasuk dengan batang logam. Para tahanan juga menggambarkan pelecehan yang mencakup penghinaan dan penghinaan seperti dibuat bertindak seperti binatang atau dikencingi, penggunaan musik keras dan kebisingan, perampasan air, makanan, tidur dan toilet, penolakan hak untuk sholat dan penggunaan alat-alat ibadah dalam waktu lama.
sedangkan borgol yang terkunci rapat menyebabkan luka terbuka dan luka gesekan, kata laporan itu. PBB mengatakan pada bulan Juni bahwa sekitar 27 tahanan meninggal dalam tahanan di pangkalan militer Israel, termasuk Sde Teiman, sementara setidaknya 4 lainnya meninggal di sistem penjara Israel karena pemukulan atau penolakan perawatan medis. The Guardian melansir, Nathan Sachs, Kepala Pusat Kebijakan Timur Tengah di Brookings Institution di Washington, menyebut protes tersebut sebuah tanda dari masa yang sangat sulit. Saya sangat khawatir dengan ketegangan yang terjadi di masyarakat, katanya. Para pejabat dari lembaga militer dan politik Israel dengan cepat mengutuk penyusupan terhadap pangkalan militer tersebut, namun beberapa pejabat membatasi komentar mereka mengenai dugaan pelanggaran tersebut dan potensi dampaknya terhadap serangan Israel di Gaza. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang telah menjanjikan kemenangan total di Gaza, mengecam keras upaya pembobolan di Sde Teiman, namun tidak memberikan komentar atas tuduhan penganiayaan terhadap tahanan tersebut. Menteri Pertahanan, Yoav Gallant, mengatakan bahwa, bahkan di masa-masa sulit, hukum berlaku untuk semua orang, tidak ada yang boleh masuk tanpa izin ke pangkalan IDF atau melanggar hukum negara Israel. Presiden Israel, Isaac Herzog, menyerukan ketenangan, namun mengatakan bahwa kebencian terhadap beberapa orang yang dituduh melakukan aksi teroris pasti dapat dimengerti dan dibenarkan. Kepala Staf IDF, Letjen Herzi Halevi, membela penyelidikan tersebut dan berkata, insiden pembobolan pangkalan Sde Teiman sangat serius dan melanggar hukum, kita sedang berperang, dan tindakan semacam ini membahayakan keamanan negara. Namun Yariv Levin, Menteri Kehakiman Israel dan anggota partai politik Netanyahu, mengatakan dia terkejut melihat gambar tentara yang ditangkap di Sde Teiman dengan cara yang cocok untuk menangkap penjahat berbahaya. Dia menambahkan, tidak mungkin menerima hal ini, bahkan jika tidak ada perdebatan mengenai kewajiban untuk mematuhi hukum dan perintah tentara. Kelompok hak asasi manusia termasuk Asosiasi Hak Sipil di Israel telah mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi Israel untuk menutup Sde Teiman karena meluasnya laporan pelecehan.